Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ma'asyiral muslimin, azanallahu wa iyyakum. Merupakan sebuah kebahagiaan bagi saya bisa bertatap muka dengan saudara saya kaum muslimin di Lombok ini yang tercinta, insyaallah ta'ala. Untuk kesempatan kali ini insyaallah akan saya sampaikan sebuah motivasi, ya, semangat, sehingga apa-apa yang saya sampaikan nanti semoga bermanfaat bagi saya sendiri dan kaum muslimin, ya, secara keseluruhan. Masyarakat muslimin azanallahu wa iyyakum, bahwasanya di antara kewajiban yang Allah perintahkan kepada kita, di antaranya adalah berupa rukun Islam. Bunyal Islamu ala khamsin. Islam didirikan atas 5 perkara. Di antaranya adalah haji atau haji. Sekiranya kalau saya bertanya kepada para jamaah, apakah para jamaah ingin berhaji? Tentu saja ingin. Iya. Umrah tentu saja ingin umrah. Tetapi di antara kewajiban tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan sebuah pengecualian. Makanya pada rukun Islam tersebut yang perihal haji, Allah Ta'ala mengatakan liman istata'a ilaihi sabila, bagi siapa saja yang mampu untuk melaksanakan ke sana, melakukan perjalanan ke Baitullahil Haram, ya. Nah, dari firman Allah liman istata'a, barang siapa yang mampu. Di sini para ulama menafsirkan ada 2 kemampuan. Pertama dari segi tenaga, kedua dari segi harta. Kalau salah satunya tidak terpenuhi, maka tidak ada kewajiban bagi dia untuk berhaji. Nah, kita tenaga ada, keinginan ada, tetapi uang tidak ada. Nah, maka Rasulullah SAW dalam beberapa hadis memberikan kita sebuah motivasi, amalan-amalan apa saja yang di sana pahalanya adalah pahala haji, insyaallah. Inilah keluasan Islam, keindahan Islam yang tidak akan kita temukan kecuali dalam Islam. Di antara amalan itu, yang pertama adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid. Ya, Rasulullah SAW bersabda, "Man masya ila salatin maktubatin fil jamaah, fahiya kahajjatin, wa man masya ila salatin tatawu'in, fahiya ka'umratin nafilah." Siapa yang berjalan menuju sholat wajib berjamaah, maka ia seperti berhaji. Masya Allah. Ya, pahalanya seperti berhaji. Masya Allah. Sholat 5 waktu, terutama bagi laki-laki. Ya. Mungkin kalau saya uraikan sebuah pendapat dari para ulama, sebagian mereka mengatakan sunnah muakkadah. Yang ini dipegang oleh pendapat mazhab Syafi'i. Tetapi beliau dalam perkataan yang lain, ya, di tempat yang lain, beliau mengatakan, aku tidak memberikan rukhsah bagi siapa saja yang tidak ada uzur untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ya. Kalau tidak ada uzur syar'i, maka beliau tidak memberikan rukhsah
wajib bagi laki-laki untuk melaksanakan apa? Sholat berjamaah di masjid. Rukhsah itu adalah keringanan. Jazakallah khair. Ya, rukhsah itu keringanan. Jadi Imam Syafi'i tidak memberikan keringanan kalau seandainya seorang laki-laki mampu tanpa udzur syar'i untuk bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Makanya kalau kita lihat, kasihan itu masjid Semekah itu ternyata kosong. Iya. Siapa yang akan memakmurkan masjid kecuali orang-orang beriman? Innama ya'muru masajidallahi man amana billah. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman. Jadi di antara orang yang beriman kepada Allah adalah memakmurkan masjid. Ya, satu soft penuh, 2, 3 dan seterusnya, masya Allah. Terlebih lagi kalau masjid itu besar, bagus. Semoga Allah memudahkan ya kaum relawan di sini untuk membangun masjid ya. Amin. Di salah satu masjid di Pekanbaru sana itu ada sebuah masjid yang habis 40 miliar. Dan itu hanya ditanggung oleh satu orang saja, masya Allah. Dan itu orangnya tidak mau diketahui oleh khalayak ramai atau kaum muslimin yang lain. Masya Allah, 40 miliar. Dan rumahnya pun juga masih sederhana, bukan istana dan lain sebagainya, tidak. Masya Allah. Nah, inilah perdagangan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perdagangan tersebut tidak akan pernah rugi sama sekali kalau perdagangan tersebut dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di antara yang pertama adalah sholat 5 waktu berjamaah di masjid ini ya, maka pahalanya seperti berhaji. Wa man masya ila sholatin tatawwu'in fahiya ka'umratin nafilah. Siapa saja yang berjalan menuju sholat sunnah, maka ia seperti melakukan umroh yang sunnah. Maka umroh sekali adalah kewajiban seumur hidup. Ada pun tambahan, maka itu adalah tatawwu'. Namanya para ulama menjelaskan. Ya, kalau selama di Saudi Arabia seperti saya ini, alhamdulillah mudah untuk umroh dan haji, bahkan gratis. Tetapi bagi kita yang jauh dari sana, yang tidak mampu dari segi harta, inilah kabar gembira dari Rasulullah SAW, motivasi dari beliau SAW, yaitu berjamaah di masjid. Ramaikan masjid. Di dalam hadis lain, hadisnya Hasan, Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kharaja min baitihi mutatahhiran ila salatin maktubah, fa ajruhu ka ajri al-hajj al-muhrim, wa man kharaja ila tasbih ad-duha la yusibuhu illa iyyahu, fa ajruhu ka ajri al-mu'tamir, wa salatun ala athari salatin la lagwa fi bainahuma kitabun fi 'illiyyin." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan bersuci menuju sholat wajib, maka pahalanya seperti orang yang berhaji. Haji itu, Bapak Ibu sekalian yang saya cintai karena Allah, itu sangat lelah sekali, sangat melelahkan. Haji dimulai dari tanggal 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 terakhir. Biasanya kalau orang yang mukim di Saudi Arabia itu pengen secepatnya pulang dari Mekah, itu biasanya langsung tawaf wada. Ya, pada malam harinya itu. Dan selama 8 hari atau selama 1 minggu full itu adalah manasik haji. Dan yang lebih afdal itu melaksanakannya dengan berjalan kaki. Insya Allah. Antum bayangin para jamaah sekalian, itu dari Mekah menuju Arafah itu puluhan kilo. Masya Allah, berjalan. Panas. Makanya Rasulullah SAW bersabda, Al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan bagi dia kecuali surga, karena memang sangat melelahkan sekali. Ya. Begitu juga umroh. Umroh itu mulai dari ihram, dari tempat miqat, kemudian tawaf 7 kali.
kemudian sa'i 7 kali, kemudian tahallul. Itu paling tidak memerlukan waktu 3 jam untuk melaksanakan manasik umrah tersebut. Memang berat. Di antara ibadah Allah yang paling berat ini adalah haji. Tetapi Masya Allah, ya, barusan kita baca bahwasanya hadis yang tentang bahwasanya pahala berhaji itu Masya Allah sebagai motivasi kita. Barang siapa keluar untuk melaksanakan sholat duha yang dia melakukannya kecuali karena itu, maka pahalanya seperti pahala orang yang berumroh. Dan melakukan sholat tersebut ya, tidak melakukan perkara sia-sia antara keduanya, maka pahalanya ditulis di Illiyin, yaitu kitab catatan amal orang soleh. Hadis hasan. Kemudian itu yang pertama, yaitu sholat berjamaah di masjid. Yang kedua adalah melakukan sholat isyraq. Sholat isyraq itu tidak bisa dilaksanakan kecuali setelah syuruk. Bagaimana cara melaksanakannya? Yang pertama, sholat subuh berjamaah di masjid. Kemudian berdiam untuk berzikir dan melakukan kegiatan yang bermanfaat, membaca Al-Quran, zikir, ya, kemudian tahsin, ya, membaca Al-Quran tetapi diperbaiki cara bacaannya. Kemudian ketika matahari setinggi tombak 15 menit setelah matahari terbit, melakukan sholat 2 rakaat. Nah, ini yang disebut dengan sholat isyraq atau sholat duha di waktu awal. Nabi SAW bersabda, "Man sholat sholat subuhi fi masjid jama'atin yathbutu fihi hatta yusalli sabhat duha kana ka'ajri hajin aw mu'tamirin taman hajjatuhu wa umratuhu." Barang siapa yang mengerjakan sholat subuh dengan berjamaah di masjid, lalu dia tetap berdiam di masjid sampai melaksanakan sholat sunnah duha, maka ia seperti mendapat pahala orang yang berhaji atau berumroh secara sempurna. Sempurna di sini maksudnya apa? Secara sempurna umroh dari segi rukun, kewajiban dan sunnahnya semuanya dilaksanakan. Semuanya dilaksanakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man shalla al-ghadata fi jama'atin thumma qa'ada yadhkuru Allah hatta tatlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umratin." Qala Rasulullah SAW, tamah. Barang siapa melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, lalu dia duduk berzikir kepada Allah hingga terbit matahari, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, maka ia seperti memperoleh pahala haji dan umroh. Kata Rasulullah, ya, hajinya apa? Pahalanya sempurna. Beliau mengulangi 3 kali. Berarti perkara ini sangat ditekankan oleh Nabi SAW. Kemudian yang ketiga, menghadiri majelis ilmu. Kata Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah ta'ala, bahwasanya menghadiri majelis ilmu ini beliau kategorikan pertama kali di antara yang menambah iman. Iman, kata para ulama ahlu sunnah wal jamaah, adalah at-tasdiqu bil qalb, yaitu membenarkan di dalam hati, wa nutqu bil lisan, kemudian melafazkan dengan lisan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, wal amalu bil jawarih, kemudian direalisasikan atau bentuk pengamalannya adalah dengan anggota badan, sholat, zakat, puasa, haji dan seterusnya. Ya. Kemudian para ulama melanjutkan bahwasanya wal imanu yazidu wa yanqus. Iman itu bisa bertambah dan berkurang. Tidak mungkin orang ketika imannya bertambah dia bermaksiat kepada Allah. Mungkin tidak? Tidak mungkin. Kalau iman yang bertambah kepada Allah, maka dia adalah yang paling jauh terhadap maksiat kepada Allah. Bukan perkara maksiatnya masalahnya itu, tetapi kepada siapa dia bermaksiat. Waliyadzubillah. Dari Abu Umamah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man ghada ila al-masjid la yuridu illa an yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka'ajri hajatin tamma hajatahu." Barang siapa yang berangkat ke masjid yang ia inginkan hanyalah untuk belajar kebaikan dan mengajarkan kebaikan, ia akan mendapatkan pahala haji yang sempurna hajinya. Hadis riwayat Tabrani dan hadisnya hasan sahih. Kemudian
Yang keempat adalah membaca tasbih, tahmid, takbir dan tahmid, tasbih dan takbir setelah sholat. Ya. Kemudian yang keenam adalah berbakti kepada orang tua. Yang selanjutnya adalah berbakti kepada orang tua. Terlebih lagi kalau orang tua masih ada. Masya Allah. Nabi SAW bersabda dalam sebuah riwayat yang sahih bahwasanya sungguh merugi seorang anak apabila orang tuanya dengan keduanya itu dia tidak bisa masuk surga. Waliyahulillah. Nabi SAW bersabda, "Inni ashtahil jihad wa la aqdir alaih." Jadi suatu saat ada seorang pemuda datang kepada Nabi SAW untuk ikut berjihad. Ya. Nah kemudian dia ditanya, "Hal baqiya min walidayka ahad?" Apakah ada di antara orang tuamu? Nah, ternyata dia mengatakan, "Qala ummi." Yang ada adalah ibuku. Kemudian beliau mengatakan, "Qabilillaha fi birriha fa idza fa'alta dzalika fa anta hajun wa mu'tamirun wa mujahidun fa idza radit anka ummuka fattaqillaha wa birruha." Masya Allah. Berbakti kepada orang tua, kata Nabi SAW. Rasulullah bertanya kepada, apakah salah seorang di antara keduanya masih hidup? Yang menjawab ibunya. Kemudian beliau mengatakan, bertakwalah kepada Allah dengan berbuat baik kepada ibumu. Jika engkau berbuat baik padanya, maka statusmu seperti berhaji, berumrah dan berjihad. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Terlebih lagi kalau di antara kita orang tua kita masih ada. Luar biasa. Pahalanya 3, berumrah, berhaji, dan berjihad. Jihad itu juga berat. Ya, jihad itu berat. Harus terpenuhi syarat-syaratnya. Di antara syaratnya kalau kita mau berjihad adalah dapat izin dari orang tua. Nah kalau tidak ada izin maka tidak wajib kita berjihad. Kemudian dari pemerintah, kalau orang tua mengizinkan kita untuk berjihad, tapi pemerintah tidak mengizinkan, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk berjihad. Kemudian, nah bagaimana kalau seandainya orang tua sudah wafat? Ada 6 hal yang bisa kita laksanakan. Pertama, mendoakan keduanya. Ya, mendoakan keduanya. Mereka itu lebih butuh terhadap doa kita. Kemudian yang kedua, banyak meminta ampunan kepada Allah untuk kedua orang tua. Ya, masa berat sih kita memintakan ampun kepada orang tua, ya. Kemudian memenuhi janji mereka setelah meninggal dunia. Ini istilahnya wasiat. Wasiat itu disyariatkan. Jadi orang tua, ya biasanya kalau yang meninggal itu disyariatkan untuk bisa memberikan wasiat. Terkecuali memang tidak ada yang diwasiatkan, ya memang nggak ada yang untuk dilaksanakan wasiatnya. Nah, menjalin hubungan silaturahim dengan keluarga dekat keduanya yang tidak pernah terjalin. Kemudian memuliakan teman dekat keduanya. Kemudian yang keenam, bersedekah atas nama orang tua yang telah tiada. Nah ini pahalanya nyampai. Kata para ulama pahalanya sampai. Kemudian yang selanjutnya adalah betul-betul berniat untuk haji. Jadi mulai dari sekarang mungkin setelah kajian ini saya betul-betul ingin haji. Berusaha ya, mengumpulkan harta sedikit demi sedikit ya. Terus kemudian semuanya diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting berusaha. Ternyata sampai tua tidak jadi haji atau umrah. Nah, maka pahalanya adalah haji dan umrah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Ada pertanyaan? Ya. Mungkin kalau ada pertanyaan dipersilakan. Ya, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti sampaikan Ustaz tadi, bahwa mendoakan orang tua itu masih sampai. Iya. Kalau kebiasaan kami di sini Pak, kalau hari Lebaran, hari Idul Fitri, itu mengadakan kalau terambilan di sini, niki basah, baca-baca, pakai pulut, macam-macam yang manis-manis.
makanan ya, berupa Iya, baru makanan. diundang pegawai Sarah. Katanya itu mengingat malaikat orang tua yang sudah meninggal. Iya. Kalau bahasa kayaknya nanti orang malaikat. Apa itu bisa itu, Ustaz? Baik. Maka orang yang mensyariatkan di situ dalilnya mana? Nah, kira-kira Bapak tahu tidak dalilnya mana? Nah, maka itulah kesederhanaan dan keadilan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tidak ada dalil, tidak perlu melakukan apapun. Kalau ada dalil, bagaimana pemahaman sahabat terhadap dalil tersebut? Makanya Ahlussunnah wal Jamaah selalu berpatokan dengan pemahaman para sahabat. Kenapa? Karena para sahabat adalah murid-muridnya Rasulullah SAW. Kalau sahabat gagal, berarti Rasulullah gagal, kan begitu. Nah, ternyata sahabat adalah pemahamannya adalah pemahaman yang terbaik. Rasulullah mendidik mereka dengan keberhasilan dari segala segi, ya, mulai dari ibadahnya, akhlaknya, muamalah terhadap mereka sendiri. Antum bayangin bahwasanya setelah bai'atur ridwan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan if'alu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ya. Silakan kalian mau melakukan apapun, entah itu yang berupa ketaatan atau kemaksiatan. Allah mengatakan faqad ghafartu lakum. Karena sesungguhnya aku, Allah Subhanahu wa taala, telah mengampuni kalian. Nah, kalau piksel seperti ini diberikan pada Bapak gimana? Senang nggak? Ya udah sampai mati nggak ngapa-ngapain. Tetapi tidak bagi seorang sahabat yang bernama Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau malah justru khawatir. Masya Allah, sampai matinya Allah akan tetap mengampuni. Nah, inilah diantara keutamaan dari para sahabat. Mereka melakukan ketaatan akan mendapatkan pahala dari Allah. Mereka melakukan kemaksiatan, Allah sudah mengampuni. Insyaallah. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu tidak demikian. Walaupun diberi seperti ini, justru beliau malah lebih tambah semangat, gitu. Nah, maka sebuah amalan yang Bapak ceritakan itu adalah sebuah adat sebenarnya, yang adat kemudian digabungkan dengan suatu agama. Nah, di Jawa juga ada. Di Jawa itu ada yang namanya apa ya? Jadi ketika Idul Fitri itu mereka tidak akan silaturahim kepada tetangga kecuali mereka sudah ke tempat kuburan orang tua mereka dulu. Iya, seperti itu. Nah, ini kalau menjadi adat istiadat, janganlah dicampur adukan dengan agama, karena tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam. Ya, maka di antara kesederhanaan Ahlussunnah itu samaan wa ta'atan, seperti apa yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kalau kita tanya dalilnya, gak akan ada. Makanya seperti saya tanya kepada ibu saya. Bapak saya wafat tahun 2009 ketika saya masih di Saudi. Saya tanya, bahkan kiai saya juga nggak tahu. Kiai saya itu mbah saya juga. Saya tanya, ini dalilnya mana sih mbah gitu? Ya nggak ada. Ya sudah. Kalau gitu nggak usah diamalkan. Karena apa? Betapa banyak amalan-amalan yang Allah jelaskan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, begitu banyak yang belum kita laksanakan. Ya. Permasalahannya adalah di adat itu, adat yang sudah lama, terus kemudian muncullah Islam, yang disitulah apa? Tidak ada dalil bahwasanya hal ini akan mendatangkan malaikat begini dan begitu, tidak ada dalilnya. Wallahu a'lam. Begitu Pak ya. Amalannya tertolak ya? Ya, amalannya tertolak. Amalan tertolak. Jadi apa-apa yang sudah kira-kira, makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan." Islam, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku sempurnakan bagimu agamamu. Berarti agama Islam ini sudah sempurna, tidak perlu tambahan, terlebih lagi pengurangan atau inovasi. Ya. Makanya kalau ada yang menginovasi agama Islam ini, maka dia harus
menyiapkan hujah, alasan di hadapan Allah nanti kalau ditanya kenapa dia membuat agama perayaan-perayaan baru di dalam Islam. Dan itu amalan tertolak. Ya, amalan tertolak. Terlebih lagi kalau disandingkan dengan ini loh, supaya malaikat tuh begini begitu, supaya Allah begitu. Dalilnya mana? Mudah kan? Mudah, tanya dalilnya. Kalau nggak ada dalilnya sudah selesai masalah. Kalau ada dalilnya, bagaimana sahabat melaksanakan, ya, merealisasikan daripada ayat ini? Ya. Makanya kata Imam Malik rahimahullah, agama Islam ini sudah lengkap. Ya. Tidak ada yang namanya amalan baru. Yang waktu itu bukan sebuah agama, amalan tersebut atau ajaran bagian dari agama tersebut, maka sampai sekarang pun bukan bagian dari agama. Ya. Begitu. Berarti kalau ada orang yang membuat perkara baru, itu sama saja membantah Allah. Ya, membantah Allah. Allah dibantah. Allah mengatakan al-yauma akmaltu lakum. Belum, ya Allah. Masih ada ini nih. Ini nih. Jadilah agama ini buah tambahan manusia. Padahal agama Islam ini dari Allah. Maka tidak boleh menjelaskan segala sesuatu itu dengan menurut saya. Dikira ini agama Islam punya ente, gitu kan? Ini agama Islam milik Allah. Sampaikan kalau Allah kalau Rasul, selesai. Gitu. Mungkin begitu Pak ya. Ada lagi? Mari. Kalau tidak ada cukup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.